Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Pidato Presiden Prabowo di penutupan Kongres Partai Gajah jadi pukulan telak bagi mereka yang terus menyebar kabut gelap di negeri ini. Di hadapan para tokoh bangsa, Prabowo tak sungkan menyebut ada gerakan sistematis yang membiayai upaya menggiring Indonesia ke arah yang gelap. Sebuah sinyal keras bagi para pelaku fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Di antaranya adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tipa, Egy Sujana yang hari ini kabur ke luar negeri. Isu ijazah palsu Jokowi bukan lagi sekedar hoaks recehan. Ini sudah menjelma jadi proyek besar. Proyek untuk membunuh karakter, melemahkan keluarga Jokowi, dan membuka ruang bagi oligarki hitam yang dulu tak puas dengan kebijakan bersih dari Presiden Jokowi. Mereka kecewa karena proyek-proyek rente mereka dihentikan. Mereka tak terima karena akses uang rakyat diputus. Dan kalau kita ingat, salah satunya waktu itu adalah bagaimana keberanian Pak Jokowi membubarkan Petral dan menaikkan saham sampai 51% di tambang emas yang ada di Papua sana. Dan kini mereka balas dendam dengan fitnah kejam di mana Pak Jokowi terus saja dicecar dengan tuduhan ijazah palsu oleh mereka para dedengkot-dedengkot busuk yang sesungguhnya niat mereka adalah mendegradasi keluarga Jokowi dalam jangka panjang. Karena itu tidak mengherankan kalau ada juga segelintir purnawirawan yang kemudian mencoba mengobok-ngobok Gibran dengan mendorong pemaksulan. Karena itu bisa kita tracking pola kerjanya, sahabat. Semua disebarkan oleh wajah-wajah lama. Ada Roy Suryo, ada Rismon Sianipar, ada Husainuddin yang merupakan jebolan HTI, ada Betor yang merupakan politisi PDIP, dan ada satu nama yang paling mencolok yakni Egy Sujana. Orang ini tiba-tiba hilang dari radar tanah air dan muncul di luar negeri yakni di London. Dan kurang ajarnya karena membawa fitnah ijazah Jokowi ke Amnesty International. Sungguh ironi ketika seorang warga negara, warga bangsa yang mengaku-ngaku NKRI menginjak-injak martabat bangsanya di negeri orang hanya demi ambisi politik, dan mungkin juga ada transaksi hitam di dalamnya. Di mana kita tahu dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di pidatonya tadi yang saya sematkan itu, bahwa ada orang-orang memang yang sengaja bermain di belakang layar, membiayai setiap saat, dan itu datanya dari para koruptor-koruptor. Nah, ini jelas ya, terkonfirmasi, sahabat. Sehingga apa yang dilakukan oleh gerombolan ini sudah bisa kita cium bau-baunya, bahwa memang mereka melakukan semua ini dengan muka tebal karena ada uang besar di dalamnya. Dan kecurigaan itu terkonfirmasi dengan pernyataan para takbas bahwa boleh jadi ada uang besar yang main, karena juga keluarga mereka kenapa tidak menghentikan gerakan yang dilakukan oleh suaminya kah, atau bapaknya kah, atau ibunya kah. Mereka semua ikut serta, sehingga disinyalir bahwa memang uang besar yang main di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi motif bagi mereka semua ini, terutama Egy Sujana, yang jauh-jauh pergi di London hanya untuk melapor ijazah palsu pada Amnesty International? Kalau dia percaya bahwa hukum di Indonesia tidak adil, kenapa dia justru tidak menempuh jalur konstitusional di dalam negeri? Jawabannya jelas, karena mereka tahu tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka hanya bermain di ruang persepsi dan opini liar. Lalu ketika dibantah oleh para pakar, mereka lari. Ketika dibungkam bukti forensik, mereka hilang. Dan ketika malu, mereka berteriak
bahwa ada konspirasi di dalamnya. Salah satu yang hari ini paling sering dinyanyikan adalah bagaimana dia menuding keberpihakan pihak Polda Metro Jaya kepada kubu Jokowi. Ini bukan gerakan murni hukum. Ini adalah merupakan operasi politik hitam, bertopeng agama, berselimut dalil, tapi isinya fitnah, uang, dan ambisi. Pidato Prabowo benar-benar mengkonfirmasi bahwa ada kekuatan yang membiayai gerakan-gerakan semacam ini. Dan bisa jadi ini bukan sekedar ulah individu, ini sindikat sahabat. Sindikat politik hitam yang ingin Indonesia jatuh ke jurang disinformasi. Dan bahkan ada pengamat yang memprediksi bahwa seluruh gerakan yang mengarah kepada Jokowi dan keluarganya adalah erat kaitannya dengan peta politik ke depan, karena mereka sadar bahwa Jokowi masih punya pengaruh, keluarganya masih punya daya politik, Gibran masih sangat muda, dan jalan ke depan masih panjang. Maka satu-satunya cara mereka untuk menghancurkan itu adalah menjatuhkan reputasi lewat fitnah sistematis, lewat narasi ijazah palsu yang bahkan sudah puluhan kali dibantah secara resmi. Indonesia sedang berhadapan pada pilihan tetap waras atau ikut dalam drama kebohongan yang dibungkus rapi. Saat Prabowo bicara tentang Indonesia gelap, ia sudah mengingatkan jangan sampai negeri ini dikendalikan para penyebar dusta. Jangan biarkan mereka yang lari dari kenyataan justru mengatur masa depan kita. Dan untuk Egy Sujana, jangan kira publik diam itu berarti percaya. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang lari karena tak bisa membuktikan apa-apa. Sebab itu saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat Nusantara, mari kita bersatu melawan fitnah ini. Tegakkan akal sehat anak bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja loh.